Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SDIT Al-Hikmah? Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia atau sering disebut dengan nama PKI yang sangat mengerikan. Dengan mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa-siswi SDIT Al-Hikmah mampu 1. Mengetahui sejarah PKI di Indonesia. Yang kedua, memahami tentang paham komunisme. Yang ketiga, mengetahui keburukan komunisme dan PKI. Yang keempat, mengetahui sejarah PKI dan para pahlawan revolusi pada kejadian G30 SPKI. Dan yang kelima, menjauhkan diri dari gerakan komunisme atau PKI dalam bentuk apapun pada kehidupannya di dunia. Gerakan 30 September 1965. Mengenang para pahlawan revolusi. 7 pahlawan revolusi telah gugur menjadi saksi kekejaman komunis atau PKI di kala itu. Partai Komunis Indonesia atau PKI yang beraliran komunisme adalah ancaman bagi bangsa Indonesia, terutama Pancasila sebagai dasar negara kita. Komunisme adalah paham yang sangat bertentangan dengan Pancasila, karena komunisme tidak mempercayai adanya Tuhan atau agama. Bertentangan dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terjadi peristiwa Madiun 1948 adalah sebagai bukti bahwa PKI atau komunisme tidak meyakini adanya Tuhan atau mempercayai agama. Pembantaian dan pembunuhan ribuan kiai, ulama, ustadz, tokoh agama di masyarakat dan para santri. Mereka ditembak, dibakar sampai mati, masjid dan madrasah dibakar, rumah-rumah dirampok dan dirusak, bahkan kitab suci Al-Quran dihancurkan. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang Trotskis, dalam hal ini Khairul Saleh dan Sukarni.
juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia PKI membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah beri tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan Angkatan Kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan Angkatan Kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Zhou Enlai yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya kemudian, meskipun pembentukan Angkatan Kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan coup. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris, dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Our local army friends" yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal. Komunisme menghalalkan propaganda atau tipu daya terhadap lawan politiknya. Hal ini sangat bertentangan dengan pemahaman bangsa Indonesia tentang Pancasila dan juga pemahaman kita tentang nilai-nilai Islam. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya gerakan G30 SPKI atau kita kenal dengan nama Gerakan 30 September 1965. Yang dilakukan PKI atau komunis adalah melakukan pembantaian atau pembunuhan terhadap 7 jenderal Angkatan Darat di Indonesia. Berikut adalah nama pahlawan revolusi yang menjadi saksi sejarah kebiadaban PKI yang sangat mengerikan. Yang pertama adalah Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. Yang kedua, Maijen TNI R. Suprapto. Yang ketiga, Maijen TNI MT Haryono. Yang keempat, Maijen TNI Siswono Parman. Yang kelima, Brigjen TNI DI Panjaitan. Yang keenam, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Yang ketujuh, Perwira TNI Letu Pierre Tendean sebagai ajudan dari Ahmad Haris Nasution. Selain dari 7 pahlawan revolusi tersebut, masih ada beberapa pahlawan revolusi lain yang juga mengalami penyiksaan. Tujuh pahlawan revolusi yang diculik paksa pada tanggal 30 September 1965 pukul 4 dini hari
Sebagian ditembak dan mati di tempat, sebagian lagi dibawa ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada saat terjadinya G30 SPKI merupakan pusat pelatihan militer PKI di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Saat ini tempat para korban disiksa dan dibuang dalam sumur, dijadikan monumen dan museum Pancasila. Para pahlawan dimasukkan ke dalam sumur berukuran 75 cm dan dalamnya 12 meter setelah disiksa dan dibunuh sebelumnya. Pada saat ini, tanggal 1 Oktober dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila karena pengorbanan yang sudah dilakukan para pahlawan revolusi. Komunisme mengajarkan pertentangan antar kelas dalam masyarakat, antar buruh dan majikan, kaya dan miskin, tuan dan bawahan, dan lain sebagainya. Ini sangat rentan berada di Indonesia karena Indonesia adalah negara berbineka tunggal ika. Saat ini komunisme atau paham komunis masih terdapat di dunia. Terdapat di negara Cina atau Tiongkok dan juga negara Korea Utara. Demikianlah sejarah tentang kekejaman PKI atau Partai Komunis Indonesia. Dengan memahami sejarah, diharapkan siswa-siswi SDIT Al-Hikmah dapat mengambil hikmah dari sejarah tersebut. Semoga PKI tidak ada lagi di bumi Nusantara dan juga di dunia. Dengan semakin baik memahami sejarah, diharapkan kita mampu mencintai bangsa dan agama kita, serta menjaganya dari hal-hal yang dapat merusak persatuan bangsa.